Saya takut gitu pas saya nonton video itu, kayak luka lama saya tuh kebuka lagi gitu, memori buruk itu kebuka lagi gitu. Lumayan mengganggu, di mana saya itu merasa nggak nyaman kalau saya menggunakan KRL yang ramai lagi gitu. Nama saya Dr. Zulfia Oktanida Syarif SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa. Pelecehan seksual merupakan tindakan seseorang yang menarget organ seksual maupun seksualitas korban, baik secara fisik maupun non-fisik. Hal itu dilakukan pelaku tanpa persetujuan korban. Bentuknya pun juga banyak, mulai dari siulan, lirikan mata, isyarat-isyarat untuk melakukan perbuatan pelecehan seksual, sentuhan, hingga melakukan pemerkosaan. Survei dari Koalisi Ruang Publik Aman menyatakan 3 dari 5 perempuan serta 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Survei ini melibatkan 62.224 responden. Sementara KPAI mencatat pada tahun 2018 ada 122 anak laki-laki dan 32 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, yang mana semua pelakunya adalah laki-laki. Artinya, korban pelecehan seksual terhadap laki-laki bukan isapan jempol aja, namun banyak dari mereka yang memilih untuk bungkam. Lumayan mengganggu, di mana saya itu merasa nggak nyaman kalau saya menggunakan KRL yang ramai lagi gitu. Saya mengalami 3 kejadian pelecehan seksual di tahun 2017 sampai 2019. Hari itu saya memilih untuk menggunakan komuter lain. Saya menggunakan celana yang tidak ketat, tidak ngepres. Saya menggunakan celana fit. Tiba-tiba di tengah perjalanan ada yang meremas kemaluan saya. Di situ saya refleks, woi, ada yang grepe gua. Di situ orang-orang hanya menoleh dan oh ya udah, nggak ada action lebih. Ada sebagian orang yang akhirnya berani untuk berbicara, namun ada yang sampai seumur hidup tidak berani berbicara. Oleh karena itu, proses berpikir mengenai kejadian ini amat sangat individual, tergantung dari persepsi korban terhadap kejadiannya. Dalam proses berpikir tersebut, terjadi berbagai faktor yang mempengaruhi proses pikir seseorang. Di antara lain adalah faktor mengenai persepsi dari kejadian tersebut. Dan kemudian mengapa kejadian tersebut terjadi pada dirinya dan apa yang akan terjadi selanjutnya pada dirinya. Nah, persepsi atau pikiran dari si korban tersebut akan mempengaruhi perasaannya. Seorang korban dapat mempersepsikan bahwa kejadian tersebut adalah salah dirinya, atau ini adalah suatu kejadian yang memang wajar dialami. Sehingga ini akan membuat seseorang tersebut memiliki perasaan, apakah perasaan sedih, marah, atau bersalah, dan bahkan membuat mereka merasa malu untuk speak up. Nah, sama nggak dampak psikologis korban laki-laki dengan perempuan? Teman saya nge-restory sebuah post tentang pelecehan seksual, dan itu kayak ngerimain saya, kayak perasaan saya takut gitu pas saya nonton video itu, kayak luka lama saya tuh kebuka lagi gitu, memori buruk itu kebuka lagi gitu. Jadi saya nggak berani nonton video itu sampai full. Dampak psikologis terhadap korban pelecehan seksual baik laki-laki maupun perempuan sama. Siapapun yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami dampak psikologis baik yang ringan maupun yang berat. Semua yang mengalami pelecehan seksual merasa harga dirinya direndahkan. Dan persepsi mengenai kejadian tersebut dapat menimbulkan gejala-gejala psikologis, bahkan di kemudian hari menimbulkan suatu kondisi seperti depresi atau post-traumatic stress disorder. Kalau laki-laki, stigma yang muncul adalah pertanyaan terhadap seksualitas mereka atau orientasi seksual. Kenapa korban laki-laki merasa sulit untuk speak up? Karena mereka merasa keperkasaan atau kejantanan dirinya akan dipertanyakan. Mungkin orang akan mempertanyakan orientasi seksualnya. Sehingga stigma tersebut akan membuat seorang laki-laki menjadi enggan untuk berbicara saat mengalami suatu tindakan pelecehan seksual.
Apakah orang yang pernah mengalami pelecehan seksual bisa menjadi seorang pelaku di kemudian hari? Dan apakah bisa mengubah orientasi seks seseorang? Dampak dari pelecehan seksual tidak serta-merta akan mengubah orientasi seksual seseorang. Karena orientasi seksual tersebut terjadi karena berbagai faktor. Namun, pengalaman seksual yang terkesan atau memiliki muatan emosi yang sangat kuat dapat mempengaruhi aktivitas seksual orang tersebut di kemudian hari. Itulah kenapa orang-orang berpikir kalau pernah mengalami pelecehan seksual, misalnya seorang laki-laki mengalami pelecehan seksual, di kemudian hari dikhawatirkan akan menjadi seorang pelaku. Namun ini tidak berlaku linier atau berarti sebab akibat, karena faktor yang menyebabkan itu semua terjadi amat sangat banyak. Saya bekerja di salah satu perusahaan swasta ya lumayan ternama di Indonesia. Itu terjadi di toilet. Saya sedang buang air kecil. Dia mulai mengintip kemaluan saya. Dia berkata, "Ih, gede ya." Setiap saya buang air kecil, dia selalu ngikutin saya. Dan dia selalu mencoba untuk mengintip dan selalu bilang hal-hal yang sama. Saya sudah merasa tidak nyaman. Buat para penyintas, saya ikut berempati dengan apa yang kalian alami. I know it's hard, but help is available. Carilah satu orang yang bisa dipercaya untuk diajak bercerita mengenai kejadian ini. Percayalah, dengan bercerita mengenai suatu kejadian yang tidak nyaman yang kita alami, itu akan sedikit mengurangi beban yang selama ini disimpan seorang diri. Coba untuk mencari solusi agar hal tersebut tidak terjadi kembali atau tindakan tersebut dapat ditindak, baik secara norma maupun hukum. Apabila ada gejala psikologis yang muncul yang mengganggu aktivitas sehari-hari, mungkin korban perlu bantuan profesional. Dan buat para pelaku, tindakan pelecehan seksual bukan hal yang sepele, karena dampaknya amat sangat besar bagi kehidupan orang tersebut. Dan buat para pelaku, you might also have a mental health issue. Jadi mungkin para pelaku yang merasa memiliki perilaku seksual tertentu, mungkin juga perlu berkonsultasi untuk mencari pertolongan terhadap dirinya sendiri untuk menghentikan perilaku tersebut. Untuk para korban pelecehan seksual, jangan sedih, jangan takut. Pesan dari saya sih, kita sama-sama speak up. Jika itu terjadi pada kamu, berani ngomong, jangan dipendam. Jika itu terjadi di tempat publik, berbicara selantang-lantangnya. Saya yakin akan ada orang yang bantu kalian.